penetapan upah berdasarkan dari sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Jadi ada orang yang menetapkan upahnya itu berdasarkan kepada sisa dari barang yang dipatok oleh pemilik barang. Barang ini saya patok 1 juta. Berapapun kamu bisa menjual, selebihnya milikmu. Ada gharar nggak di situ? Ada. Karena bisa jadi nanti lakunya bisa tinggi, bisa rendah. Bahkan bisa lakunya 1 juta tok, nggak dapat apa-apa. Karena tadi akadnya adalah kalau kamu bisa menjualkan barang saya, ini saya patok dari saya 1 juta. Pokoknya kembali ke saya 1 juta. Selebihnya sak karepmu. Bisa jadi dia sudah tawarkan 1,5. Tapi orang manyangnya ekstrim. Apalagi di tempat kita, di pasar lagi. Saya kalau lihat di pasar itu lihat ibu-ibu kalau nawar barang, masya Allah, luar biasa. Nawar sepatu. Berapa ini? Dia bilang sepatunya 100. Lalu kemudian ibu-ibu bilang berapa? 50. Masya Allah. Jadi 100 lengenyang 50. Ini saya menjumpai yang begini tidak sekali dua kali. Ini 100 ditawar 50. Dan ternyata ibu-ibu itu punya seni kalau dalam jual beli. Dia tawar 50, dia bilang ya wis Bu, tinggal. Kemudian setelah ditinggal dipanggil lagi, "Mbok tambahi sithik." Dia tambahi. Dapat berapa? Kena 60 atau 70, ya untungnya mepet. Nah ini kalau barangnya punya sendiri, kalau barang orang lain. Nah, baik. Maka bagaimana kalau tadi sudah dipatok barang, meskipun sudah tawarkan barang tinggi, bisa jadi barangnya hanya laku sesuai yang dipatok oleh pemilik barang. Maka di antara bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang itu yang seperti ini sudah sering terjadi. Biasanya reseller, dia menjualkan barang milik orang lain, entah baju, jilbab, kemudian penjualan yang lain, dia sudah patok. Pokoknya dari saya sekian, lehmu ngedol sak karepmu. Nek untung PN, sek penting baline semono. Nah, yang penting kembalinya segitu. Maka pembahasnya di dalam bab ini jelas ada unsur gharar. Tapi boleh tidak gharar yang semacam ini? Biasanya yang jual beli semacam ini yang sering itu adalah tanah. Kemudian apa lagi? Motor. Kemudian apa lagi? Mobil. Biasanya tolong jualkan barang saya, tak patok semini. Nah, itu motor sering, mobil sering, tanah juga sering. Nah. Baik, para ulama berbeda pendapat tentang hukum penentuan upah dengan cara ini. Jadi tentang penentuan upah dengan cara ini. Yang pertama, pendapat yang pertama, cara ini tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Jadi 3 madhab ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i menyatakan ini tidak boleh. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama. Sehingga kalau dipikir-pikir ya, kok lebih banyak ulama yang bilang tidak boleh? Karena memang juga upahnya tidak jelas. Masih mending yang persen tadi. Ya, yang persen tadi masih ada kejelasan. Meskipun kalau akadnya adalah akad upah, nah, idealnya bukan persen tapi fee. Kalau persen itu akan lebih adil kalau akadnya adalah siapa saja yang bisa menjual, atau akad kerjasama bagi hasil. Jadi bukan akad upah tapi akad kerjasama bagi hasil, atau akad siapa saja yang bisa menjual. Nah, tetapi kalau yang ini keuntungannya adalah setelah harga yang dipatok oleh si pemilik barang, maka cara ini tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan
mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Maka di antara bentuk akad yang tidak dibolehkan, seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, jual pakaian ini, jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, lebihnya adalah hakmu. Akad ini tidak boleh. Imam Malik berkata, hal ini tidak dibolehkan karena upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung gharar. Jadi upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung gharar. Lain halnya kalau kemudian barang itu dibeli dulu. Pokoknya barangmu tak tuku 1 juta. Nah setelah itu dia mau jual berapa sudah miliknya sendiri. Bukan orang upahan, tapi memang dia berdagang nyari keuntungan sendiri. Itu ceritanya beda. Tapi dalam kasus ini yang kita maksudkan adalah dia menjualkan milik orang lain, tapi upahnya adalah lebih dari harga yang dipatok. Itu maksud. Tapi kalau kemudian barang sudah dibeli sesuai dengan harga yang dipatok, lalu kemudian dia jual barangnya berapapun, silahkan dia cerita. Maka upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas, mengandung gharar. Bisa jadi upahnya besar, bisa jadi upahnya kecil, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli di atas harga pokok, padahal dia telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menawarkan barang, bahkan sudah pontang-panting, sudah posting. Karena hari ini orang cari pelanggan itu kalau tidak pontang-panting ya dia posting. Gimana? Ya sudah habis kuota, tapi tidak mendapatkan harga yang sesuai. Maka dan gharar hukumnya adalah haram. Ini hukumnya adalah haram. Baik. Jadi di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang kedua. Bagaimana pendapat yang kedua? Ingat, kemarin sudah kita sampaikan, ketika kita membahas bab masalah fikih itu selalu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak perlu bingung, tidak perlu mumet. Pendapat yang kedua, cara ini hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan pendapat madhab yang tersisa. Madhab siapa kira-kira? Siapa tadi yang tidak membolehkan? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Yang tersisa siapa? Ya, madhab Hambali. Jadi dalam madhab Hambali, jual beli yang semacam ini hukumnya boleh. Ini dalam pendapatnya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini, ketika Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, la ba'sa ayyakula bi hadzal saub famazada ala kada wa kada fahuwa laka. Boleh hukumnya seseorang mengatakan jual kain ini, jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Ini adalah perkataan sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan ini masyhur pada masa sahabat Ibnu Abbas. Maka dapat dikatakan bahwa kasus ini, jadi terkait dengan kasus ini, maka para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendapat yang kedua ini juga kasus ini dapat dikiaskan dengan mudharabah, kerjasama bagi hasil. Jadi hasilnya tidak ada sama sekali sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan barang pemilik modal. Maka di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, insya Allah pendapat yang membolehkan lebih kuat. Insya Allah pendapat yang membolehkan lebih kuat. Karena tadi menggunakan pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas. Insya Allah pendapat yang membolehkan lebih kuat. Meskipun tadi ketika kita menemui di masyarakat orang yang mengatakan boleh, maka kita wajib menghormati karena itu adalah pendapat mayoritas ulama madhab dan mayoritas ulama. Nah, tetapi kalau dilihat dari sisi dalil yang kedua membolehkan dalam madhab Hambali itu adalah pernyataan sahabat Ibnu Abbas, sehingga ini dalilnya adalah qaul sahabat. Demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait ijarah ujroh. Nah, sebenarnya nanti juga ada pembahasan lain terkait ijarah ujroh. Bagaimana akad ijarah ujroh di lembaga keuangan syariah misalnya. Karena saya yakin banyak orang yang ketika melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu bukan hanya untuk jual beli barang, tapi bisa jadi untuk membayar bimbingan belajar. Mungkin enggak? Mungkin. Bisa jadi dia pembiayaan ke lembaga keuangan syariah untuk bayar sekolah. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, jadi boleh duit BMT atau bank syariah untuk pembiayaan, untuk membiayai sekolah bisa saja, untuk membiayai dokter bisa saja. Nah, maka itu bisa jadi nanti ada akad ijarah. Itu bisa ditinjau dari sisi seperti apa. Itu memang idealnya juga kita harus mempelajari dan memahami hal tersebut.